Jadi ceritanya hari ini Sirait Sri akan ngobrol bareng sama Camelia Agatha. Cerita sekilas, Kamel itu teman aku dari Udayana dulu. Jadi Kamel ini expert dalam bidang gym, terus diet. Jadi kalau kita mau tahu tentang perjalanan journey-nya Kamel, nanti kita tanya-tanya deh bagaimana Kamel itu bisa sampai kurus. Tapi kurusnya tuh kurus yang sehat. Jadi dia tetap memaintain gaya hidupnya, pola hidupnya sehat gitu. Diet journey ala Camelia Agatha. Halo Gloria. Ini ada Gloria, ponakan aku. Say hi to kamera. Hai bilang. No, jangan dimatiin, ini bawa lagi ini. Halo. Halo Kamel. How's life in Bali? Halo. Halo. Wah, jam berapa sekarang di Bali, Kamel? Jam berapa ya? 7:30. Oh, 7:30. Oh, berarti kalau di sini kan jam 6:30. Beda 1 jam ya? 7:30. Ya ampun. Piye kabarnya? Iya, WIB ya katanya. Kamu gimana kabarnya? Aduh, api-api. Aduh, kita dipertemukan Long lewat time no ini see ya. Instagram ya ceritanya ya. Iya. Jadi ngobrolnya tuh nggak face to face tapi lewat Instagram. Jadi Sip. Kamel kali ini di segmen kali ini Cailah segmen. Nah, Segmen. namanya ngobrol bersama Sri. Jadi Sri ini punya temen guys, namanya Camelia Agatha. Nah, Kamel ini temen aku dari Udayana kan Kamel? Kampus ya. Temen kampus. Jadi Kamel ini kita sebut aja gymholic ya. Kan ada yang workaholic, Asik. terus ada yang Workaholic. Iya benar. Iya benar-benar. Kamu tuh, aku lihat di feed Instagramnya, kamu tuh pecinta gym, terus kamu selalu update kalau breakfast itu makanan yang sehat itu kayak gimana. Kamel, aku mau tanya dong. Ya. Satu, pertanyaan pertama. Gimana? Jenis makanan yang cocok untuk orang yang mau diet itu apa sih Kamel? Jadi kalau misalnya kemarin itu kan aku emang jadi aku cerita dulu ya karena diet journey aku yang kemarin itu aku lebih milih diet ala IU kan. Sebenarnya itu diet ekstrim banget, ekstrim super ekstrim karena kita tuh satu hari cuman boleh makan 300 kalori in total. Jadi benar-benar cuma 300 kalori aja dalam satu hari. Sebenarnya itu terlalu ekstrim, cuman karena aku memilih itu, tapi itu dalam waktu yang singkat banget ya. Kayak cuman aku ngelakuin cuma 5 hari. Jadi diet IU itu sebenarnya diet Korea ala Korea yang hanya boleh dilakukan itu maksimal 7 hari aja gitu. Jadi nggak boleh lebih karena itu terlalu ekstrim dan itu sebenarnya nggak bagus buat organ tubuh gitu karena itu akan ngerusak organ tubuh. Tapi sebenarnya diet itu dilakukan sama artis-artis K-pop star di Korea itu sebelum dia manggung sebenarnya. Jadi beberapa hari sebelum dia manggung dia ngelakuin diet itu kayak gitu sih. Gitu. Katanya sih begitu. Jadi itu hanya boleh dilakukan beberapa hari sebelum dia konser. Kayak gitu sih. Gitu. Contoh diet ekstrimnya itu kamu gimana? Apa nggak makan satu harian full atau gimana? Enggak, jadi in total kan 300 kalori nih. Kalau misalnya ngikutin itu dari pagi itu cuma makan apel. Pagi apel, siangnya itu ubi. Siangnya ubi, terus malamnya itu cuma protein shaker. Kayak gitu sih. Nah, tapi kalau aku bikinnya tuh resepnya beda-beda tiap harinya gitu. Aku
makannya apel, itu aku potong kecil-kecil, itu aku makannya sedikit-sedikit banget. Jadi nggak langsung habis gitu ya, itu nggak langsung habis. Jadi aku tuh makannya sedikit-sedikit banget, kayak aku potong kecil-kecil, aku makan sedikit-sedikit, kayak gitu. Jadi biar aku nggak nggak cepet lapar, kayak gitu sih. Gitu. Jadi tuh makannya Gitu. sedikit-sedikit, dikunyahnya. Kalau katanya Jennie Blackpink, makan diet itu harus pelan-pelan katanya. Jadi makannya tuh harus pelan-pelan banget. Katanya Ya betul. biar apa dicerna dengan baik kan, karena kan itu kalau misalnya dikunyah beberapa kali itu jadi lembut, lebih lembut, dan itu dicerna dengan baik, dan jadi nggak cepat lapar kayak gitu. Oh gitu ya. Gitu. Nah, Terus tapi aku kamu resepnya tuh kayak tiap mm-mm. harinya tuh aku beda-beda ya. Aku nggak kayak tiap hari apel, pasti bakal bosen banget gitu loh. Kayak tiap hari Ya apel, ya ubi, protein shaker. Terus itu ya. apel lagi, ubi, protein shaker. Aku ganti-ganti sih, kayak aku tambahin misalnya kayak hari ini apel, besoknya misalnya buah yang lain kayak gitu. Gitu sih. Jadi Yang biar penting ada in total variasi. sih iya variatif. Jadi in total sih pokoknya cuman 300 kalori aja sih kalau diet EU. Tapi kan diet diet sekarang tuh kan macem-macem ya. Sekarang kan Ya. yang lagi musim itu intermittent fasting itu loh. Tau kan? Mm-mm. Intermittent fasting itu yang kayak cuman makan 8 jam, kamu bisa makan semau kamu, 16 Ya. jam kamu fasting kayak gitu. Hmm, Nah, ada juga yang kayak gitu sih, tapi kan tergantung sekarang, tergantung apa ya, kondisi masing-masing sih, pilihan masing-masing kayak gitu. ya. Karena kan kondisi tubuh orang tuh beda-beda. Ada juga yang diet ekstrim EU itu, ada juga yang bisa, ada yang enggak kayak gitu. Jadi Gitu sih. tergantung ya kondisi Tergantung situasinya. orang yang ada juga yang diet diet mayo, diet karbo, itu macam-macam sih pilihannya kayak gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya nih air putih, itu kapan sih kita cocok minum air putih? Hmm. Apa bener gitu mitos kalau minum air putih banyak gitu 1 liter Hmm. itu bisa tuh kita mengurangi makan gitu, benar nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya dia tuh harus minum yang banyak sih memang. Jadi biar apa ya, kita nggak dehidrasi juga kan gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya normalnya orang minum itu kan bisa sampai 4 liter kan sehari. Itu Ya. normalnya gitu. Kalau bisa sih memang bagusnya ya harus minum air putih banyak gitu. Mm-mm. Itu Gitu. juga bisa mengurangi kelaparan gitu. Oh, Kelaparan. mengurangi kelaparan ya. Iya. Oh, Hmm, gitu. gitu sih. Tapi ada nggak, misalnya aku misalnya udah diet nih, jadi nggak makan Hmm, karbohidrat kan. Jadi aku hmm. minum air putih campur ini nih, apa tuh lemon. Iya, boleh-boleh banget. Jadi aku tuh sempat diet diet asam Jawa ya. Itu waktu SMA, karena aku sempat overweight banget, dan aku coba coba resep apa asam Jawa itu Asam pakai Jawa, brown sugar. Aku ya, tiap hari minum itu sebanyak ya. mungkin, asam Jawa, brown sugar, sama air hangat ya, sama air hangat. Itu tuh aku minum terus-terusan. Itu aku dari beratnya hampir 60 jadi 49 dalam Oh waktu my god. 2 sampai 3 bulanan lah kayak gitu. Jadi cuma minum asam Jawa itu. Iya, heeh. Jadi terus aku pernah baca kan, jadi asam Jawa itu sebenarnya ada zat yang dia membantu membakar lemak dalam tubuh kayak gitu. Jadi itu akan lebih efektif. Jadi kalau misalnya kamu minum itu akan ngebantu ngebakar sama ngelarutin lemak dalam dalam tubuh kamu kayak gitu sih. Gitu. Gitu. Terus, Lemon juga sih sebenarnya. Cuman karena aku pernah cobanya asam Jawa, jadi dan itu efektif banget ya. ya, Aku udah ya, pernah tulis di blog aku ya. tulis di blog aku, share di situ kan, Mm-mm. asam Jawa, kalau di aku sih ngefek banget gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman aku sempat nanya pakai apa, aku sih kalau aku pernah pakai itu, jadi ya aku bisa cerita gitu. Aku bisa cerita kalau misalnya asam Ya. Jawa itu bener-bener ngefek banget. Oke, Asam Jawa tuh tolong yang di dicatat ya pasta itu guys. loh. Asam Jawa, Asam Jawa. Flyit. Itu udah Itu pasti tuh yang di jaminan. pasta itu loh, Terus, tau kan? Asam ya. Jawa yang pasta itu cuman kayak dicampur sama air hangat, Mm-mm. terus campur sama brown sugar atau madu Ya, biar agak manis dikit ya. ya. Itu itu bisa sih. Terus kalau yang punya mah itu sebenarnya makan dulu sedikit dulu. Jadi kan biar nggak langsung ke apa pencernaan kan. Kadang kan ada yang makan nggak bisa kan yang asam-asam kayak gitu. Oh, kalau punya mah Gitu. itu Jadi jadi makan nggak bisa sedikit yang dulu, asam-asam terus ya. minum itu. Itu diminum setiap berapa jam ya gitu. Maksudnya bukan kayak cuma sekali doang, tapi itu kayak whole day gitu. Kayak whole day Oh, itu kamu oke. minumnya asam Jawa itu.
Terus Oh, jadi kayak bikinnya tuh banyak gitu loh. Bikinnya kayak 1 liter gitu. Habis itu kamu bisa minum terus kayak gitu sih. Kayak minum hmm, teh gitu the whole day. Tuh. oke. Kamil, kalau Hmm. misalnya kita workout, apakah itu Hmm. membantu untuk menurunkan berat badan selain diet makan? Iya, pasti. Jadi sebenarnya selain diet makan tuh pasti diimbangi sama workout. Kalau aku itu karena aku suka gerak ya, aku aktif banget. Jadi aku tuh workout tuh bisa setiap hari banget Setiap itu hari? workout. Setiap hari itu kayak 1 jam gitu. Nah, emang aku suka apa namanya suka gerak gitu kan. Jadi ya aku tiap hari aku workout. Terus pasti sih harus diimbangi sama itu minimal sebenarnya minimal 30 di atas 20 menit. Jadi kalau misalnya aku pernah ngikutin YouTube-nya si Kak Yulia, tahu kan Yulia? Kak Ya. Yulia itu eh jadi lemak itu dibakar itu lebih dari 20 menit. Jadi kalau misalnya kamu workout kurang dari 20 menit, itu sebenarnya nggak works gitu. Itu nggak berguna karena sebenarnya lemak dari tubuh kamu tuh belum terbakar sempurna. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau workout, itu harus lebih dari 20 menit. Misalnya, Ya. ya deh mau nih. Karena aku workout sakit-sakit kakiku pinggul juga susah Bisa jalan. jalan. Iya, Oh jadi ya. kalau misalnya workout itu, emang kalau misalnya awal-awal pasti apa namanya sakit-sakit tuh pasti sih, apalagi kalau yang fitness nge-gym udah lama nggak nge-gym gitu itu pasti pasti ototnya masih kaku ya, tapi setelah itu Ya. udah normal sih, pasti udah terbiasa ototnya sama badannya Hmm, udah pasti terbiasa oke. gitu Jadi sih. kalau habis Jadi workout itu ada mm-mm, nggak pantangan? Jadi jangan makan gitu 2 jam setelah workout atau nggak usah makan mm. karbo gimana? Sebenarnya kalau misalnya, nah bagusnya sih sebelum workout itu posisi eh tidak boleh makan dulu gitu. Maksudnya posisi lambung itu harus kosong karena kan biasanya itu kalau Oh, misalnya workout itu tuh oke. mual. Kalau misalnya makan terlalu banyak atau sampai kenyang banget ya, itu biasanya mual. Jadi kayak pusing gitu terus kayak pengen mutah kayak gitu. Jadi sebenarnya sih bagusnya workout itu pagi sebelum kita sarapan itu kita workout. Tapi paling enggak diisi kayak misalnya kayak minum teh dulu atau minum air putih dulu atau kita snacking atau buah dulu itu nggak masalah sih gitu. Oh itu nggak Pokoknya nggak masalah makan ya. berat dulu ya sebelum Iya. workout Oh gitu. gitu. Nih ada yang bilang nih, The Capri mau bikin gede buti tapi kayak gimana? Baru pemula say. Apa mau bikin krim tapi kayak begini. Sebenarnya kalau misalnya beauty itu memang harus nge-gym sih gitu, harus nge-gym atau squat. Oke. Jadi kalau misalnya memang mau home workout itu lebih fokus ke squat sih gitu. Sama Oh, ditambah protein. Kalau misalnya aku pernah baca beberapa blog orang yang workout yang ngebentuk booty itu bener-bener bertahun-tahun banget gitu. Kalau bertahun-tahun. misalnya aku bertahun-tahun, ada yang bertahun-tahun tuh bener-bener yang kayak peachy booty gitu loh, yang kayak bulet banget itu Iya. tuh bisa sampai 3 sampai 4 tahun dan itu bener-bener gak instan banget gitu, nggak instan. Jadi harus kayak Nggak instan. proses ya itu gitu. Dan itu memang harus apa namanya minum protein. Jadi ditambahin dulu lemaknya, terus baru dibentuk kayak gitu. Ditambahin dulu lemaknya terus dibentuk. Dan itu kalau mau cepet sih sebenarnya fitness nge-gym gitu. Tapi kalau misalnya mau home workout bisa di squat sih, squat itu Oh di gerakan yang squat squat itu ya ya. terus aja tiap hari dilakukan itu Tiap pasti hari gitu. tiap hari harus tiap hari gitu kalau nggak gitu kalau misalnya bolong-bolong atau nggak konsisten ya Ya. akan ngulang sih sebenarnya sama kayak diet kalau misalnya diet itu yang nggak konsisten itu kamu sama kayak kamu ulang lagi gitu loh dari awal kayak gitu jadi mesti bener-bener siapin dulu mentalnya harus konsisten dulu Ya. itu baru bisa sih gitu kalau misalnya kamu bolong-bolong di tengah-tengah nggak ini sama kayak kamu ulang awal lagi gitu kayak gitu gitu sih Gitu. Nih ada yang nanya nih, Kobon kurus 13 tapi nggak kurus gerak. tapi nggak gerak dan tetap makan. Gimana caranya, Bisa, Kak? bisa, bisa. Aku tahu. Kalau misalnya mau kurus tapi nggak gerak itu harus broken heart dulu. Itu cepat kalau broken heart pasti pasti turun sih, karena patah hati. Patah hati cuma mengurung diri di kamar gitu kan. Iya benar benar benar. Iya benar-benar.
bener juga sih Kobon ini Ah, ya. bercanda-bercanda. Gitu sih. Apa, baru pemula. Oh iya, ya gitu. Nih, Terus, kalau misalnya kurus ngebatin di Capri katanya. kurus ngebatin. Kurus kalau lagi nggak ada duit ya. Iya, benar, Lagi benar, stres, benar. lagi nggak ada duit. Saya 4 tahun broken heart nggak kurus-kurus, Kak. Waduh, 4 tahun broken heart nggak kurus-kurus. Tapi macam-macam sih, broken heart juga ada yang malah stres makan terus gitu loh. Iya, Bener kan? bener ya. Jadi ada Apalagi orang yang juga dikurusin. tipe stresnya tuh makan terus, ada juga yang kayak Ya, yang nggak bisa makan gitu, yang kayak mikir. iya, Oke, benar, back benar. to the topic. Daripada kita Oke, jadi come kan back jadi to fokus this ke apa broken Disney heart lagi. ya. Aduh, diet journey ala Kamel. Untung kita nggak live di TV ya. Kalau nggak udah langsung dimatiin TV-nya nih, guys. Iya, udah langsung cut. Kamel mau nanya, kapan Hmm. waktu ideal kita tuh Mm-mm. workout seminggu tuh berapa kali? Misalnya aku baru nih pemula. Mm-mm. Oke, sebenarnya kalau misalnya baru pemula banget, itu workoutnya sih pelan-pelan dulu ya. Sebenarnya harusnya tiap hari tetap, tapi hanya apa namanya waktunya aja yang mungkin lebih dipersingkat. Kayak misalnya satu hari 30 menit kayak gitu. Tapi kalau menurut aku itu harus tiap Ya. hari sih gitu. 30 menit nggak apa-apa, 30 menit berhenti, 30 menit besok lagi berhenti gitu. Daripada kayak seminggu cuman kayak satu kali, dua kali kayak gitu. Mendingan kalau misalnya Oh, menurut aku tuh kayak tiap hari tapi 30 menit kayak gitu. Yang tadi aku bilang pokoknya di atas 20 menit. Karena kalau misalnya ya. kurang dari 20 menit itu yang dibakar cuman lemak air, tapi lemak yang apa yang dalam tubuh yang kayak udah jadi daging, udah jadi lemak yang lemak itu ya dalam Ya. kulit itu tuh nggak kebakar gitu. Jadi cuman kayak lemak air aja yang kebakar kayak gitu sih. Oh, lemak Kalau kurang air. dari Kalau 20 menit gitu. kalau Nah, itu kalau cuma kalau 20 menit harus ya. lebih dari 20 menit, paling nggak 30 menit gitu Tuh sih. guys, jadi guys dari kata Kamel harus lebih dari 30 menit supaya lemak-lemak yang benar-benar lemak-lemak jahat itu terhancurkan begitu ya. Iya, betul. Ini kata Kobon karena bukannya mental juga pengaruh dengan badan ya. Contoh anoreksia kan masalah mental. Benar juga sih. Iya, heeh. Ya, kalau misalnya anoreksia kan emang udah penyakit ya gitu. Maksudnya kan kamu terobsesi untuk menjadi sangat kurus gitu kayak Betul. bener-bener kayak cuman cuman apa kulit sama apa tulang doang kan gitu. Ya, itu sih sebenarnya berarti itu harus ke psikiater mungkin atau ke psikolog gitu ya. Karena itu kan Nah, tuh udah benar. penyakit apa mental kan kalau misalnya kayak gitu. Mm-mm, Ya. itu sih. Oke, ada Eh, Nicholas Sedu. Banyak juga nih yang nonton kita nih, 5.000 orang nih Kamel. Asik Halo, 5.000. 5.000 orang. Di kelas Mau itu nanya temen nih, aku, temen workout aku dari oh, Batam, dari oh dari Riau. Batam. Oh, Halo, banyak long juga time ya. no Berarti see. nih Kita udah teman lama Kamel banget nih, nggak. teman-teman aku mana nih pasukan Sri nih. Waduh, lagi pada malam mingguan Kamel. Nah, pertanyaan selanjutnya Udah nih, lama. apakah Hmm. ada tips khusus dalam melakukan workout? Ada pemanasan kah atau gimana kah? Mm-mm, mm-mm. Iya, sebenarnya kalau misalnya workout tuh memang memang harus banget pemanasan, Oke. stretching itu penting banget gitu. Jadi mulai dari pemanasan, terus masuk ke apa namanya yang inti ya gerakan inti sama yang pendinginan itu penting banget gitu. Jadi biar nggak cedera otot sih. Dan itu lebih maksimal aja gitu. Jadi kamu nggak akan cepet capek. Sebenarnya kalau misalnya kita workout 1 jam gitu ya, tapi kita tanpa pemanasan, kita langsung masuk ke tengah-tengah, jadi nggak maksimal karena jadi cepet capek, langsung digas gitu kan, langsung digas ya gitu. Jadi kamu akan cepet capek. Jadi nggak jadi 1 jam malah kayak 20 menit, 30 menit udah capek duluan kayak gitu. Jadi itu Gitu udah sih. jaminan ya kalau misalnya kita stretching dulu otot-otot kita, jadi kita nggak bakalan Hmm. capek gitu ya. Terus ototnya kita kan jadi lebih apa? Jadi nggak cedera kayak gitu sih. Hmm. Tuh. Terus Kamel bener nggak sih Semangat, kalau misalnya makasih. iya semangat katanya Nicholas, katanya kalau cewek Iya, ngangkat barbel itu malah jadi nanti jelek otot. berotot begitu. Mm-mm. Sebenarnya kan referensi setiap orang beda, maksudnya preferensi orang beda-beda ya. Ada juga yang goalsnya malah pengen apa, malah pengen berotot. Ada juga yang kayak pokoknya Ya. shape tone aja gitu, karena ada yang kayak gitu. Tergantung sih. Tapi kalau misalnya angkat beban,
pasti ngebentuk juga, pasti otomatis akan ngebentuk, entah sedikit atau banyak pasti akan jadi bulking gitu, maksudnya akan jadi tone gitu, shape kayak gitu. Oh gitu. Kalau angkat Terus beban ya. kalau misalnya gini Kamel, aku mau Hmm. kecilin perut kan, lu susah Mm, mm, mm. banget. Itu kan apa tuh? Apps ya. Iya, Mm, 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 mm. abs. Oh Nah, my kalau misal God, aku it's tuh very apps, difficult. Gimana sih kalau caranya? apps tuh mm-mm. Jadi sebenarnya kalau misalnya apps tuh aku kan suka banget plank ya. Apa sih Oh, oke. plank itu kan ada macam-macam, nggak cuma yang kayak cuma diem doang, yang gerakan Ya, diem itu. Nah di YouTube tuh ada banyak banget macam-macam plank yang apa variatif gitu. Jadi itu oke. bisa sih dicoba sih gitu. Kalau Hmm. misalnya plank tuh cepet banget ngebentuk ngebentuk apps kita gitu. Oh, itu udah Jadi jaminan ya. Pokoknya plank minimal berapa udah menit, pasti Kamel? berapa ya? Ada juga kalau yang plank itu di YouTube aku pernah lihat pokoknya plank tuh 30 menit yang variatif macam-macam. Ada juga yang 15 menit sampai 30 menit. Itu semua plank. Tapi planknya macam-macam jadi nggak bosen, nggak cuman kayak cuman diem, ada yang tambahan apa namanya hip dip yang kayak apa ya gimana nih gerakannya. Pokoknya hip dip tuh yang kayak bokongnya ke samping kanan kiri itu. Nah, ada juga yang kayak gitu sih. Oh gitu. Gitu. Jadi plank Oke. itu ngebantu tone apps kita kayak gitu. Oh, jadi bisa kayak roti sobek Gerakan gitu ya. Ada yang iya, mungkin nggak kita perempuan itu jadi kayak roti sobek itu perut. bisa banget. Itu ya itu kalau itu tuh yang nge-gym itu loh. Kalau itu tuh yang kayak harus yang nge-gym sih kalau itu. Kalau Oh, misalnya berarti cuman harus home nge-gym ya. Itu workout nggak karena bisa kita nggak from ada. home. Kalau misalnya home workout itu kita paling cuman tone aja sama in shape aja sih, cuman kayak ketat aja. Tapi kalau misalnya nge-gym kan kita ada equipment kan, ada equipmentnya jadi bisa apa namanya terbantu sih kalau misalnya ada equipmentnya. Kalau misalnya di rumah kan apa namanya minim equipment jadi ya paling cuman ketat aja sih gitu. Kalau aku emang goalsku aku nggak terlalu pengen terlalu berotot atau booking banget gitu enggak sih. Aku yang penting ketat aja. Biasanya kalau misalnya Oh, cewek-cewek tuh pengennya 11 lines tahu kan? Jadi kayak ya. cuman nah 11 lines itu yang kayak apa ya namanya? Ya 11 lines yang kayak cuman gitu doang garis itu. Aku sih pinginnya cuman kayak gitu aja, nggak pingin yang kayak sispek banget ya. Oh, jadi goals Kalau orang yang tuh sispeknya serem berbeda-beda juga tuh ya. ya. Itu Terus sih. kalau misalnya aku nih dietnya tuh Hmm. cara dietnya tuh aku pernah nih dietnya tuh nggak makan nasi sama sekali. Tapi aku nasi Hmm. tuh aku ganti sama kentang. Kentangnya tuh aku rebus. Itu efektif nggak sih? Tapi aku tetap jadi makan Bisa. kentang, aku tetap makan nasi apa rendang kayak gitu. Aku pernah kayak gitu. Aku sebenarnya udah nggak makan nasi udah lumayan lama ya. Aku jarang-jarang banget. Hmm, Maksudnya aku udah berapa 2 tahun ya, 2 tahun aku tuh nggak makan nasi. Tapi oke. kadang-kadang makan kalau misalnya pas lagi kondangan atau apa kadang-kadang aku juga kepengen makan gitu. Tapi lebih banyak kan nggak makan gitu, nggak makan nasi gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang aku pernah baca ya beberapa artikel sebenarnya nasi tuh kalorinya sedikit banget. Sebenarnya apapun itu kita tuh bisa makan, cuman tergantung sama seberapa banyak kamu makan kayak gitu sih. Makanya itu pentingnya kalau misalnya lagi dia tuh kalori defisit kan. Jadi kalori defisit tuh pokoknya kamu pangkas banget kalori yang kamu makan setiap harinya kayak gitu sih. Bukan kayak aku nggak makan nasi pokoknya nggak makan ini nggak makan ini nggak makan itu. Sebenarnya kamu bisa makan apapun yang kamu mau cuman kayak tapi tetap membatasi kalori yang masuk dalam tubuh sih cuman kayak gitu aja gitu. Gitu. Jadi Aku juga pernah lihat beberapa YouTuber yang lagi pejuang diet ya. Dia tuh cuman ya. motonya tuh kamu bisa makan apa aja hanya tergantung seberapa porsi yang kamu makan kayak gitu. Jadi dia tuh dietnya tuh santai banget. Kamu makan terang bulan, makan martabak segala macam kamu makan. Tapi dia tuh martabak tau gak sih kayak kan kotak nih, kan kecil ini ya. Dia Ya, tuh makannya cuma ya. separuhnya. Dia makannya cuma separuh Oh, separuh separuh dari kotak itu gitu. Jadi dia dietnya bener-bener super chill banget, santuy banget karena dia bisa makan apa aja hanya cuman kayak sepotong-sepotong cuman kayak seipit-seipit doang kayak gitu gitu sih oke burger oke. misalnya Jadi dia bisa dia makan burger dia makan burger tapi cuman kayak misalnya bulat gini ya dia cuma makan seperempatnya eh, seperempatnya burger itu gitu kayak gitu hmm, makanya tiap orang sebenarnya punya cara masing-masing sih buat diet gitu yang penting yaitu oh tadi sih seberapa seberapa banyak kalori yang kamu makan nah aku tuh ada bukan aplikasi sih kayak
cara kamu ngelihat berapa kalori setiap harinya kamu apa namanya makan, Oh, ngikutin ada aplikasinya. ngikutin iya websitenya sih di Halo Sehat apa sih ini Oh, halo sehat. halosehat.com. Kayak gitu. Oh, tuh guys. Nah, Dikasih lagi nih tips ini dari tuh Kamelia. Wah, free lagi tuh. Itu aplikasinya free ya? hellosehat.com. Nah, ini tinggal dibuka aja. Nanti kamu tinggal masukin aja gendernya, tinggi Ya, badan berapa, terus apa nih? Tinggi badan, berat badan sekarang berapa, usia, ya. terus apa nih? Apa nih? Oh, level level fisik. Jadi kamu seberapa seberapa sering kamu workout, di sini tuh ada tulisannya tuh berapa kayak seminggu tuh berapa kali kayak gitu. Nah, Oh, nanti akan keluar jadi kayak misalnya kayak gini nih aku 161 beratnya 50 usia 27 ntar ya. ya, ya. Aku Boleh, kan boleh. sehari kan seminggu seminggu 6 sampai 7 kali aku workout ya. Nah, ini Mm-mm. di sini bisa keluar kayak gini. Bisa keluar Oh, hasilnya kamu ya. setiap hari itu harus makan berapa kalori nih. Ini kebutuhan kaloriku. Harusnya segini nih. Ini normalnya 1000 sekian sama 2000 sekian itu normalnya. Nah, tapi kalau misalnya dia harus pangkas pangkas dari ini sih, pangkas eh, kalorinya kayak gitu. Oh, gitu. Iya, kalau bisa sih setengahnya sih. Setengahnya Jadi dari setengah dari dari itu. ini. Jadi misalnya 1000 berapa, Setengah dari jadi setengahnya itu tujuh setengahnya itu. ratus berapa gitu. Mm-mm. Oh Tapi my sebenarnya kalau God. misalnya sebenarnya emang belum siap ya, maksudnya belum kayak lemas. Kadang kan ada tuh dia tuh yang kayak misalnya aku belum siap nih kalau misalnya terlalu kalorinya dipangkas banget gitu kan. Pelan-pelan aja gitu misalnya kamu tuh kayak kebutuhan kalorimu 1300 gitu ya. Tiap harinya tuh kamu kurangin 100 100 100 100 kayak gitu. Sampai Hmm, bener-bener kamu merasa tubuhmu sudah berkurang, maksudnya berat badannya sudah berkurang, itu kamu stop sih gitu. gitu. Dikurangin aja 100 kali 100 100 100 100 100 tiap harinya. Dikurangin 100 gitu ya. Mm Oh, -mm, mm karena -mm. biar nggak Jadi kaget gitu biar ya tubuh biar kita nggak ini ya. kaget tubuhnya, terus biar nggak lemes juga kan gitu, biar nggak lemes. Kadang kan ada juga yang kayak tau-tau nanti lemes blackout pingsan pas kerja, waduh mampus deh itu. Iya, itu yang ngeri. Gitu itu sih Popon 13, tadi. padahal saya atlet, tapi kenapa nggak kurus-kurus ya? Gini amat jadi atlet begadang. Ah iya nih, berarti masalah tidur, begadang. Tidur itu Mm mempengaruhi -mm. nggak kita? eh, Iya jadi waktu aku tidur kita? Tidur itu sebenarnya pengaruh banget. Jadi kalau misalnya aku pernah baca beberapa artikel di Google, itu Ya? sebenarnya kalau misalnya orang diet, nggak orang diet pun kalau misalnya orang normal, itu harus banget tidur itu 8 jam sehari. Pokoknya 8 jam sehari. 8 Itu jam karena satu hari? pengaruh 8 jam sehari itu pengaruh banget sama metabolisme tubuh sih, kayak gitu. Dan Hmm, organ-organ tubuh, beberapa organ-organ tubuh itu kita bekerja saat kita benar-benar tertidur lelap gitu. Jadi di atas jam 12 tuh ya, aku lupa ya. sih ada beberapa organ tubuh yang kayak ginjal, hati, dan segala macam itu bekerja di atas jam 12. Jadi kalau misalnya kamu harus tidur lelap di atas jam 12 itu. Tapi kalau misalnya kamu tidak tidak tidur lelap, maksudnya kamu begadang, jadinya organ tubuh itu tidak bisa apa ya bekerja dengan efektif lah gitu. 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 Jadi Gitu. Jadi itu tolong akan ya cepat. di bold, tidur itu Hmm. penting, apalagi untuk Tidur tuh orang yang penting banget. 8 jadi jam pokoknya sehari, 7 sampai 8 jam 8 jam. sehari gitu. Jadi misalnya nih, aku udah workout nih dari jam 1 sampai jam 2 nih siang-siang nih. Tapi aku nggak Mm, tidur malamnya, aku mau begadang. Nah itu jadi justru mm. workout kita tuh nggak maksimal gitu ya. Nggak maksimal ya, karena kan metabolisme tubuh, pencernaan, organ-organ tubuh tidak bisa berjalan dengan baik. Terus kayak kamu tuh kayak misalnya, kamu pernah nggak sih kalau begadang, kamu tuh pengennya ngemil, atau kamu tuh pengennya makan Oh terus iya, gitu kayak, ya betul. kan, kamu misalnya malam sambil nonton Netflix, terus kamu nggak tidur-tidur gitu, kamu nggak tidur, pasti kan kamu kayak pengen makan apa, pengen ngemil apa, kayak gitu, Iya. gitu, ya Maaf ya kan? ada suara-suara anak kecil. Ini lagi di rumah Anak ponakan. siapa itu, Bu? Tolong dikasih susu dulu, Bu, anaknya, Bu. Ih, malah makin rame nih. Kita udah sampai penghujung acara loh, guys. Kita udah 50 menit Asik. belum, Kamel? Aku nggak tahu sih ini udah berapa menit sih. Iya, aku juga nggak tahu. Oh, tapi Kamel satu deh. Misalnya aku nih Halo pecinta Mas Alex. kopi. Eh, kopi Hmm. itu sebenarnya boleh nggak sama buat orang yang diet? Nah, itu aku juga pernah baca.
kopi hitam itu ngebantu kita untuk ngebakar lemak. Jadi kopi hitam ya. Jadi sebelum kamu melakukan workout, itu ada juga yang harus minum kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam Oh, tanpa tanpa gula. gula. Tanpa gula. Itu sebelum kita workout tuh katanya ngebantu. Sama kayak sifatnya si asam tadi. Sifatnya si asam tadi tuh ngebantu kita untuk apa namanya ngebakar lemak gitu. Jadi workout kita tuh jadi lebih maksimal karena dia ngebantu ngebakar lemak kayak gitu dalam tubuh Gitu. gitu sih. Tapi Tapi kan ada tetap juga yang nggak bisa minum kopi ya kayak gitu. Kalau aku ya. tuh emang nggak bisa minum kopi karena aku nggak pecinta kopi kayak gitu. Oh, Jadi aku gitu. lebih prefer Asam apa jawa. asam Jawa itu, asam Jawa itu gitu. Hmm. Jadi Gitu. intinya kalau misalnya aku pecinta kopi, terus aku mau Mm-mm, workout, sebelum workout mm-mm. minum aja itu kopinya gitu. Tapi Sebelum nggak usah itu, pakai sebelum gula. workout nggak usah pakai gula. Kopi hitam. Kopi hitam ya. Jangan Kopi cappuccino hitam. ya. Cappuccino mah Jangan ada cappuccino, gulanya. jangan yang kayak udah enak, udah ada whipped creamnya kayak Starbucks gitu ya Bu ya. Itu kalorinya udah berapa? Iya bener, itu kalori juga ya. Bener, bener, Itu bener. kalorinya udah berapa? Gitu. Tapi gini, Hmm. kamu ada nggak cheating day gitu? Aku mau cheating day nih. Ini hari Sabtu. Iya, Martabak terang bulan. jadi waktu aku kemarin diet itu kan aku totalnya diet tuh 1,5 bulan. Terus sebenarnya aku tuh nggak sampai yang apa overweight banget, tapi aku tuh ngerasa kayaknya ini kalau misalnya aku terus-terusin, karena kan aku kan di rumah terus ya, aku di rumah terus, aku makan terus ngemil, nggak ada aktivitas, cuma tidur doang, makan Netflix kayak gitu kan. Kalau misalnya aku terus-terusin, aku pasti bakal, karena aku tipe yang cepet cepet gendut gitu loh, cepet gendut gitu. Kadang-kadang bisa cepet kurus, kadang-kadang enggak gitu. Makanya aku mesti mesti cepet-cepet. Jadi kemarin itu berat aku di 53,8. Sebenarnya enggak sampai yang overweight banget sih ya. Tapi aku ngerasa, tapi karena pipi aku udah ngerasa cabi, aku ngerasa, kayaknya perlu diet nih. Akhirnya aku research dulu nih, diet apa yang kira-kira cocok kan buat aku gitu. Akhirnya karena aku orangnya nggak sabaran, akhirnya aku mencoba lah diet IU itu tadi. Dalam waktu 5 hari aku turun 2,5 kilo. 5 hari tuh sekitar 2 kilo something lah, aku lupa Hah? 5 hari kayak gitu. turun berapa kilo? Dalam 5 hari tuh 2 kilo, 2,1 atau 2,5 itu aku turunnya. itu Oh, itu diet you. 2,1. Emang diet you cepet banget, bayangin sis, 300 kalori sis, 300 kalori dalam 1 hari doang. 300 300 kalori. kalori aja itu tuh. Nah, hari pertama itu aku ngerasa aku biasa aja. Di hari kedua aku struggling banget. Di hari kedua tuh aku lemes, pusing, kayak yang aduh aku pengen banget ngemis segala macam tuh. Jadi kayak aduh Ya. parah sih, aku struggling banget tuh yang hari keduanya sih. Setelah itu udah mulai normal. Sebenarnya aku goalsnya 7 hari, cuman karena aku ngerasa apa udah nggak kuat lagi nih aku kayaknya gitu. Akhirnya aku cuman 5 hari aja. Setelah itu aku uh, dietnya lebih rileks sih. Jadi kayak aku tambahin di tengah-tengahnya makan apa, aku tambahin makan apa. Jadi nggak cuma apel, ubi sama apa tadi protein shaker aja. Jadi aku diselingin sama cemilan kayak misalnya satu satu butir apa eh cake satu satu cake apa Oreo kayak gitu, Oreo satu atau apa kayak gitu. Aku tambahin kayak gitu sih. Oh, jadi Mm-mm. kamu tetap Terus biasa kayak nah terus orang-orang yang kayak makan biasa mm-mm. gitu loh. Oreo tuh boleh. Akhirnya iya, tapi Ini cuma ada yang satu ya. bilang nih, makan pizza, pizza. Bisa nggak makan pizza kamu, Kamel? Cheating day. Nah, aku kemarin tuh sempat cheating day. Pokoknya kamu boleh sebenarnya cheating day. Kalau misalnya Oke. kamu merasa berat badanmu sudah di angka yang lumayan aman ya, gitu lumayan aman. Jadi Oh, jangan sampai lumayan aman. ngerasa baru turun sekilo atau baru turun setengah kilo, terus kamu udah cheating. Itu kayak kamu jadi ngulang lagi jadi kayak kamu turunnya baru sekilo loh gitu, baru sekilo. Terus kamu cheating day gitu. Itu jadi kayak useless sih. Takutnya malah jadi percuma aja gitu, jadi percuma aja kalau Oh, misalnya kamu jadi udah turunnya lumayan, misalnya goals kamu turunnya 4 kilo, kamu udah turun 3 kilo gitu ya, udah turun 3 kilo atau 3,5 kilo, itu boleh sih, boleh boleh cheating day oh, gitu. oke. Jadi Jadi kalau kemarin di aku hari jadi jadi kalau udah 53,8 turun terus 3 aku kilo turun. minimal, mm, itu boleh tuh cheating day, sedikit makan iya, pizza, itu atau makanya kamu suka tergantung. cake. Tergantung. Jadi aku kemarin kan 53,8, terus aku turun di 50 kan. Begitu aku di angka 50, aku ngerasa aku udah aman kan.
Aku ngerasa lebih nyaman, akhirnya aku makan Burger King deh. Aku makan Burger King bareng sama kentang dan lain-lainnya itu. Tapi Normal lah, Kamel, kadang kamu kita ada nggak? Jadi tuh setiap hari abis workout, aku mau timbang berat badan gitu. Jadi nah itu. timbangan itu selalu ada Mm-mm. gitu loh. Yang ada Itu koma-komanya kan sebenarnya. pasti. Iya, benar. Jadi sebelum aku diet itu aku punya timbangan yang biasa ya, yang bukan Ya, digital. Tapi pas aku udah mau apa namanya fokus ke diet yang bener-bener, aku ya. beli timbangan yang digital gitu. Ada sebagian orang yang kalau misalnya diet itu katanya nggak boleh timbang setiap hari, paling nggak 2 hari 3 hari Betul. baru kamu diet. Katanya sih gitu kan. Tapi Oke. kalau aku bisa sehari timbang kayak 5 6 kali. Wah. Jadi kayak udah, nah sebenarnya itu nggak bagus sih, kayak kamu tuh timbang itu sebenarnya harusnya tuh pagi hari itu adalah real weight kamu gitu. Pagi hari sebelum kamu makan Pokoknya apa-apa, pagi sebelum kamu hari gitu loh. beraktivitas, pagi hari banget itu ada real weight kamu. Nah kalau misalnya malam udah pasti otomatis kamu udah makan segala macam kan, kamu udah minum, kamu udah makan segala macam itu ya, itu pasti akan nambah lah otomatis lah, pasti ya wajar kayak gitu sih. Sebenarnya Oh pagi gitu. sih gitu. Tiap hari nggak apa-apa, yang penting pagi. Nah, kenapa harus digital? Karena itu kan lebih akurat kan, angkanya lebih lebih akurat gitu. Jadi kalau misalnya kamu diet ya lebih lebih enak aja gitu loh ngontrolnya kayak gitu sih. Iya ya. Mm, Tapi kalau misalnya gitu. nih, aku pernah baca katanya Hmm, jogging, lari itu hmm. paling efektif buat turunin berat badan. Bener nggak? Jogging, cuman Iya, jogging loh. benar-benar banget. Jadi kalau Ya, misalnya aku pernah baca juga, ya. sebenarnya yang paling olahraga yang paling cepat ngebakar lemak itu cycling, sepeda, jogging, apa itu skipping, Oh jump skipping, rope iya tahu skipping. jump rope itu sama renang. Itu yang Oh paling cepat renang sih juga. gitu. Renang juga, renang itu cepat juga. Jadi jogging, cycling, jump rope sama renang itu cepat banget. Zumba itu aja Kenapa masih tuh di renang? bawahnya mereka Kenapa semua. sih renang itu bisa membakar kalori? Kan kita nggak Karena kita keringatan. ngelawan apa namanya air kan, itu akan Ya, lebih 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 effort buat tubuh kita untuk gerak kayak gitu sih kalau aku baca ya. Karena kan kita melakukan gerakan itu di dalam air kan, dan itu pasti akan lebih effort daripada kita melakukannya normal kayak di normal kayak gini. Tapi kalau misalnya di dalam air, tubuh kita tuh akan lebih effort untuk lebih gerak karena kan ada ketahan sama air itu tadi gitu. Itu makanya kenapa renang itu jadi cepat ngebantu turunin berat badan dengan cepat sih gitu. Hmm, oh gitu. Jadi buat kayak gitu. orang-orang yang suka Mm-mm. berenang itu tuh bagus banget buat nurunin berat Hmm, badan karena kita kan ngangkat tangan kita tuh bagus di dalam banget. air lebih berat gitu ya. Di dalam air, itu lebih berat sih gitu. Oh Gitu. gitu. Apalagi berenang di pantai di Bali ya, Pantai Pandawa, Pantai Oh Kute, Pantai iya, Sanur. banget. Mantep. Mm-mm. Hmm, mantap. Iya ya. Kamel, aku jadi nggak sabar pengen ke Bali tahu nggak? Tanya dong pengen ngapain? Ayo, ngapain? Katanya mau ke Thailand dulu. Iya nih, aduh, aku pengen pengen ngelihat Bali. Udayana Udah ya, nah, aku udah lama banget sih nggak ke kampus, nggak tahu tuh coba tanya ke sama Kak Unut. Bon itu gimana kondisi kampus. Aku Oh habis itu iya udah ya. lulus tuh udah nggak pernah main ke kampus lagi sih. Denpasar, kamu nggak pernah ke Denpasar kalau udah lulus? Aku Denpasar cuman aku kan nggak ke kampus. Aku terakhir Oh, banget ya waktu apa ya, waktu ngambil ngambil ini sih skripsian deh kayaknya, ambil skripsian gitu. Ke oh kampus itu gitu, ketemu sama Pak ke Mananda. kampus. Udah gitu udah nggak pernah Oh, main lagi ke kampus kayak gitu. kangen Hmm. banget aku di sana di Unut. Kita kita kapan Kamu, nih kita rencanain kalau aku ke kamu Bali? pindah tuh semester berapa ya? Kamu tuh pindah semester Aku, berapa sih? aku semester mau jalan semester Isak. 2. Jadi Iya, kenapa sih? Cepet banget. ya begitulah culture shock kalau kata orang-orang Culture shock. orang-orang Jawa ya, culture shock. Jadi nggak biasa gitu kehidupan Bali gitu kan. Padahal Bali kan keren gitu kan, indah gitu kan. Hmm, Saya baru tahu setelah saya di Tangerang. kenapa gitu? Lebih enak di Jakarta ya daripada di Bali ya? Ya kalau di Jakarta sih bukan lebih enak ya, maksudnya kayak lebih sama keluarga. Aku tuh lebih kayak Oh, lebih dekat apa sih ya family sama keluarga. family woman gitu. Aku nggak bisa Happy jauh dari keluarga. woman, baiklah.
Sorry ya, lebay-lebay nih Kamel, aduh. Iya dong. Jangan orang lebay hari ini. Gimana kalau kita sekarang bergosip aja, jadi biar makin hot gitu? Enggak. Iya benar. Katanya pengen ke Canggu. Canggu itu di mana sih? Siapa yang pengen ke Canggu? Pengen ke Omnia. Oh, Omnia. Omnia sih ada di Pecatu ya, dekat rumah aku, di atas banget. Iya. Oh, Omnia Jalannya, yang lagi ya hit sama jalannya Hotman agak Paris itu naik ya? naik naik ke Pecatu. Oh, Bulgari, ya Bulgari juga arah-arah Uluwatu Pecatu sih. oh Uluwatu di sana. Bulgari kan ya Iya, hotel-hotel yang super-super mehong itu. iya benar-benar banget deh. Aduh, Super aku mehong aku itu. jalannya tuh yang santai-santai aja, ke Kute, ke Sanur, Pandawa, udah itu aja Iya, yang aku tahu. aduh, Ini omnya nggak tahu, Bulgari nggak tahu ya. Bali lagi sepi banget, sepi banget. Jalanan itu udah lempeng banget gitu, sedih Oh, udah banget ya lempeng banget. pokoknya. Mm-mm. Jadi corona Terus kayak ini McD, ada nggak turis-turis pada datang nggak sih? enggak, kan international flight kan ditutup. Oh, Iya. ditutup. Lagi Ya ditutup. ampun. Sebenarnya kan rencananya kapan ya? Oktober ya, Oktober kemarin. September deh, September tanggal berapa tuh rencananya dibuka international flight. Ternyata dipending Ya, lagi kan ya. sama government, nggak boleh. Jadi akhir tahun atau awal bulan tuh aku nggak ngerti sih gitu. Karena memang kondisinya mungkin belum belum kondusif ya. Jadi ya kita doakan saja lah Bali kita Ya, ini, kita Bali doakan tercinta aja. kita ini. Aku sih ikut Ya, sedih ya, karena aku tinggal di Bali, nggak pernah se-worst ini gitu. Kayak kalau kata mamaku waktu after